どんだけ手間が増えてももらう金は一緒。幼虫なんだ。Halo geng, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel NonMTV. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Windbreaker Season 2 episode 7. Daripada menunggu lama, kita langsung saja ke ceritanya. Awal cerita dimulai yang dimana ada seseorang wanita sedang berlari dan ketakutan karena ia dikejar oleh penjahat. Scene pun berganti yang dimana Sakura, Suo, dan Nire sedang berjalan menggunakan baju bebas dan wajah Sakura kelihatan sedikit murung dan gelisah. Dan Nire pun bertanya kenapa. Karena Sakura pun menjawab ia sedikit kesal karena saat libur pun masih saja dipanggil, padahal ia ingin beristirahat. Ternyata mereka dipanggil oleh Tsubaki karena Tsubaki ingin berterima kasih kepada Sakura, Suo, dan Nire untuk merayakan kakek Ito karena sudah sehat. Dan mereka dipanggil dan dimintai datang ke restoran yang dipilih Tsubaki. Dan Sakura pun heran melihat wajah Nire karena di wajah Nire penuh plester luka dan ditutupnya. Dan Nire hanya menjawab dia hanya terjatuh dan Suo pun hanya mengiyakannya saja. Tibalah di malam hari dan mereka tiba di suatu tempat yang dimana tempat tersebut bernama distrik Sarkem. Dan mereka pun terkejut melihatnya. Dan di tempat tersebut seperti tempat hiburan malam karena dipenuhi orang berjalan dan berjualan. Sakura, Suo, dan Nire pun selalu ditawarkan berbagai macam yang ada di sana. Hingga Nire frustasi dengan semua itu dan mengajak Sakura dan Suo untuk pulang. Karena sudah berjalan yang cukup jauh, Sakura pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju lokasi Tsubaki. Ketika akan melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang wanita yang melompat karena ketakutan. Alhasil, wanita itu pun terjatuh dan menimpa Sakura. Wanita itu merasa bersalah karena sudah menimpa Sakura dan menarik Sakura untuk dibangunkan. Ketika bangun, wanita itu tampak terluka dan gaunnya sobek. Sakura pun bertanya kepada wanita itu karena ia kelihatan buru-buru. Wanita itu langsung lari untuk pergi. Alhasil datanglah penjahat yang mengejar wanita tersebut dan menghalanginya. Akhirnya mereka berempat pun dikepung oleh penjahat yang mengejar wanita itu. Dan ketua penjahat itu pun langsung meminta wanita itu untuk diberikan kepadanya. Kalau tidak akan berbahaya, ancaman dari penjahat tersebut. Dan wanita itu pun langsung takut dan mau menyerahkan dirinya. Nire dan Suo pun langsung menahan wanita itu untuk tidak menyerahkan dirinya. Lantas Sakura pun langsung maju. Kalau tidak diberikan kepadanya, kalian akan melakukan apa? Perkataan Sakura. Karena kesal dengan ancaman Sakura, ketua penjahat itu langsung kesal dan sangat marah. Sakura pun meminta tolong kepada Suo untuk melindungi Nire dan wanita itu. Alhasil, Nire pun meyakinkan jikalau Nire bisa menjaga dirinya dan wanita itu. Dan meminta Sakura untuk percaya kepadanya. Dan Sakura pun mempercayainya kepada Nire. Pertarungan pun dimulai yang dimana Sakura dengan mudah melawan penjahat-penjahat tersebut. Begitu juga Suo dengan sangat santai melawan dan mengalahkan penjahat tersebut.
Ketika Sakura dan Suo fokus melawan penjahat di depan mata, ada seseorang langsung menyerang Nire. Dan Nire sedikit agak panik, akan tetapi Sakura sudah percaya kepada Nire. Dan Nire pun berhasil menjatuhkan penjahat tersebut dengan trik yang diajarkan oleh Suo tanpa sepengetahuan Sakura. Kembali ke scene sebelumnya, Suo dan Nire pulang berdua, dan Nire berkata kepada Suo, ia ingin membantu Sakura berada di puncak, dan ingin juga berada di sana. Sakura-san no soba de. Alhasil, Nire pun meminta Suo untuk mengajarinya, tapi Suo berkata, lebih baik belajar untuk melindungi diri dulu saja. Dan Nire pun diajarkan melindungi diri oleh Suo dan sekaligus untuk bisa melawan musuh. Karena Nire kurang yakin untuk melakukannya, ia langsung bertanya dan Suo menjawab cukup menjadi kutu kayu saja. Nire pun heran dengan perkataan Suo yang aneh dan Suo langsung mencoba mempraktekkannya dengan meminta Nire untuk memukulnya. Nire pun langsung maju dan akan memukul Suo. Akan tetapi Suo tiba-tiba menghilang dan langsung berada di bawah kakinya Nire, menjadi seperti kutu kayu seperti yang dikatakan Suo. Nire pun langsung mau jatuh, tapi langsung ditahan oleh Suo agar aman dan Nire berkata setidaknya kasih tahu dulu sebelum melakukan. Tapi Suo menjawab jikalau Nire harus mengalami terlebih dahulu agar bisa merasakannya. Dan syaratnya tidak boleh memejamkan mata agar lebih fokus. Ketika Nire berhasil menjatuhkan musuhnya, satu musuh lagi datang menyerang Nire dan posisi matanya pun terpejam. Alhasil datanglah Suo dengan sangat cepat, langsung menolong dan menjatuhkan musuh tersebut. Dan Suo pun berkata kepada Nire, jangan memejamkan mata dan memuji Nire karena ia sudah melakukan yang terbaik. Dan kembali ke pertarungan Sakura yang melawan dua orang sekaligus. Dengan sangat tenang dan bersemangat, ia berhasil mengalahkan dua orang sekaligus. Dan Sakura juga menghampiri bos geng tersebut dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Dan si bos dari geng itu pun dikalahkan oleh Sakura. Sakura, Suo, dan Nire pun berhasil mengalahkan geng tersebut dengan sangat mudah. Ketika Nire bertanya kepada wanita itu siapa yang mengejarnya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ada seseorang yang datang dengan sangat cepat dan langsung menendang dengan sangat keras. Dan akan tetapi Sakura langsung menangkis dengan kedua tangannya dan membuat Sakura kesakitan. Orang tersebut marah-marah tidak jelas dan menuduh Sakura dan Suo yang mengejar Shizuka. Dan ia tidak mau mendengarkan omongan Shizuka dan ingin menghajar Sakura. Akan tetapi karena pria itu tidak mau mendengarkannya, akhirnya Shizuka menampar pria tersebut dengan sangat keras. Dan wanita yang tadi dikejar oleh penjahat, yaitu ia bernama Shizuka. Alhasil karena sudah salah paham, pria itu langsung bersujud dan meminta maaf kepada Sakura dan geng. Dan pria itu juga dimarahi oleh Shizuka karena tidak mau mendengarkannya. Dan Nire pun bertanya siapa sebenarnya Shizuka, dan pria itu bernama Nakamura Kanji. Ia seorang pelayan di klub tempat Shizuka bernyanyi. Dan Shizuka adalah penyanyi yang memiliki suara yang sangat bagus. Ketika Kanji dan Shizuka saling memuji, dan wajah Sakura pun langsung memerah karena keromantisan mereka berdua. Ketika lagi asik berbicara, tiba-tiba Sakura dikejutkan oleh seseorang dari geng tersebut yang bangun
dari belakang Kanji dan Shizuka. Sakura dengan sigap langsung menolong mereka berdua. Ketika Sakura akan memukul geng itu, secara tiba-tiba ada seseorang yang berambut panjang yang tiba-tiba muncul dan langsung menendang geng itu dengan keras. Sakura pun dibikinnya kaget. Karena ada geng yang berbeda yang baru datang dan berbicara dengan Kaji, Shizuka pun menjawab kalau geng tersebut ada di pihak kita. Dan Kanji pun menjelaskan kalau Sakura dan geng yang melakukannya atau mengalahkan musuh-musuh yang mengejar Shizuka. Dan ketika pria berambut panjang memanggil Kanji sebagai ketua, membuat Sakura dan geng pun kaget karena ia dipanggil ketua. Dan akhirnya mereka memperkenalkan siapa sebenarnya mereka, yaitu geng Roppo Ichiza. Dan diketuai oleh Nakamura Kanji. Nire pun kaget karena mendengar nama geng tersebut, karena Roppo Ichiza adalah geng yang suka bertengkar dengan Bofurin di masa lalunya. Karena Nire bicara dengan suara yang sangat keras, suaranya pun kedengaran dan mulai merasakan takut. Akan tetapi, mereka malah memuji Furin yang begitu kuat dan memuji Sakura yang kuat mau membantu. Padahal ia baru saja bertemu. Dan Kanji pun menyebut kalau ia menyukai Sakura dan membuat wajah Sakura pun memerah lagi. Shizuka pun langsung bertanya pada Sakura dan geng apakah kenal dengan Tsubaki, dan Nire menjelaskan bahwa ia kesini adalah ingin bertemu dengannya Tsubaki. Dan Shizuka menjelaskan kalau ia berdua berada di satu panggung saat klub malam. Dan akhirnya Sakura dan geng dibawa ke klub yang saat ini Tsubaki sedang tampil. Ketika sampai di klubnya, mereka pun dikejutkan dengan penampilan Tsubaki yang memukau dan membuat Sakura dan geng pun terkagum-kagum melihat penampilan Tsubaki.